Selamat datang kembali di Ruang Dosen. Pada kesempatan ini, kita akan melakukan sebuah penelusuran yang mendalam mengenai patofisiologi penyakit paru restriktif. Kita akan membedahnya lapis demi lapis, mulai dari apa yang terjadi di tingkat seluler hingga bagaimana dampaknya menjalar ke seluruh sistem tubuh kita. Mari kita mulai. Agar pemahaman kita sistematis, pembahasan kita akan terbagi menjadi 6 bagian utama. Kita mulai dari fondasinya, yaitu definisi dan klasifikasi. Lalu kita akan menyelam lebih dalam ke mekanisme seluler, berlanjut ke mekanika paru, gangguan pertukaran gas, dampak sistemik, dan diakhiri dengan diagnosis fungsional serta rangkuman. Baik, kita masuk ke bagian pertama. Di sini kita akan meletakkan dasar pemahaman kita tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan penyakit paru restriktif. Jadi, secara definisi, penyakit paru restriktif ini adalah sekumpulan gangguan yang punya satu karakteristik utama, penurunan volume total paru. Kata kuncinya ada di frasa keterbatasan ekspansi paru. Jadi masalah utamanya itu bukan soal aliran udara yang keluar masuk, tapi soal ketidakmampuan paru untuk mengembang secara maksimal. Nah, sangat penting untuk bisa membedakan ini dengan penyakit obstruktif. Kalau penyakit obstruktif seperti asma atau PPOK, itu masalahnya di pengeluaran udara. Bayangkan saja seperti mengembuskan nafas lewat sedotan, maka penyakit restriktif ini masalahnya ada di pemasukan udara. Analoginya seperti kita mencoba menirup balon yang bahannya sangat kaku dan tidak elastis. Ini adalah persoalan volume bukan aliran. Penyebab keterbatasan ini bisa kita bagi menjadi 2 sumber besar. Yang pertama, penyebab intrinsik. Artinya masalahnya ada di dalam jaringan paru itu sendiri. Contoh klasiknya adalah fibrosis paru idiopatik. Yang kedua, penyebab ekstrinsik, di mana parunya sebenarnya sehat, tapi ada sesuatu dari luar yang menekannya, yang membatasi pengembangannya. Contohnya kelainan bentuk dinding dada seperti pada skoliosis, atau bahkan obesitas yang sangat berat. Sekarang, mari kita fokus pada penyebab intrinsik dan menyelam lebih dalam lagi sampai ke tingkat seluler. Di sini kita akan membahas sebuah proses yang disebut kaskade fibrosis yang menjadi inti dari masalah kekakuan paru. Nah, poin ini sangat krusial untuk dipahami. Ini bukan kondisi statis di mana paru-paru tiba-tiba menjadi kaku, bukan. Ini adalah sebuah proses patologis yang aktif dan berjalan terus-menerus, di mana mekanisme penyembuhan alami tubuh kita justru berbalik arah dan menjadi destruktif. Alih-alih memperbaiki kerusakan, tubuh malah membentuk jaringan parut secara berlebihan. Prosesnya kira-kira berjalan seperti ini. Semua diawali oleh cedera berulang pada sel-sel epitel di alveoli. Cedera ini memicu sel-sel tersebut melepaskan sinyal-sinyal kimiawi. Salah satu yang paling penting adalah TGF-beta. Anggap saja TGF-beta ini sebagai saklar utama. Ketika saklar ini aktif, ia memerintahkan sel fibroblas untuk memproduksi kolagen secara masif dan tak terkendali. Tumpukan kolagen inilah yang secara perlahan mengubah jaringan paru yang tadinya elastis menjadi jaringan parut yang kaku. Lalu bagaimana kerusakan di tingkat sel tadi bermanifestasi menjadi masalah fisik yang nyata? Jawabannya terletak pada konsep mekanika paru, secara spesifik penurunan compliance. Compliance itu pada dasarnya adalah ukuran kelenturan atau daya renggang paru. Paru yang sehat, compliance-nya tinggi, artinya mudah mengembang dengan sedikit usaha. Sebaliknya, paru yang fibrotik punya compliance yang sangat rendah. Kalau kita lihat rumusnya, ini berarti untuk mendapatkan sedikit saja tambahan volume udara, tubuh harus menghasilkan perubahan tekanan yang jauh lebih besar. Usahanya jadi luar biasa berat. Ada 2 prinsip fisika yang memperparah kondisi ini. Pertama, hukum Hooke. Jaringan parut fibrotik itu bisa kita bayangkan seperti pegas yang sangat kaku. Butuh tenaga yang sangat besar hanya untuk meregangkannya sedikit. Kedua, hukum Laplace yang berhubungan dengan tegangan permukaan. Kerusakan sel epitel juga seringkali mengganggu produksi surfaktan, zat yang berfungsi menjaga alveoli tetap terbuka. Tanpa surfaktan yang cukup, tegangan permukaan di dalam alveoli meningkat, membuatnya cenderung kolaps, mirip seperti 2 sisi balon basah yang saling menempel. Konsekuensi langsung dari compliance yang rendah ini adalah apa yang kita sebut peningkatan work of breathing atau usaha bernapas. Otot-otot pernapasan harus bekerja berkali-kali lipat lebih keras hanya untuk 1 kali tarikan napas. Inilah yang menyebabkan pasien merasa sesak napas yang hebat atau dyspnea. Secara refleks, tubuh mereka akan beradaptasi dengan pola napas yang cepat dan dangkal untuk meminimalisir usaha yang sangat melelahkan itu. Masalahnya tidak berhenti pada urusan mekanik saja. Kerusakan struktur ini pada akhirnya juga mengganggu fungsi paling vital dari paru-paru, yaitu pertukaran gas. Ini adalah sebuah pertanyaan klinis yang sangat fundamental. Mengapa kadar oksigen darah pasien bisa turun begitu drastis, terutama saat mereka hanya melakukan aktivitas fisik yang ringan?
Jawaban dari pertanyaan tadi terletak pada sebuah prinsip fisika dasar, hukum diffusifik. Secara sederhana, hukum ini menjelaskan bahwa kecepatan perpindahan gas melintasi sebuah membran sangat bergantung pada dua hal utama, seberapa luas area permukaannya dan seberapa tebal membran tersebut. Pada penyakit paru restriktif, dua variabel kunci dalam hukum ini berubah secara drastis. Pertama, luas permukaan A untuk pertukaran gas menurun drastis, karena banyak alveoli yang hancur atau kolaps. Kedua, dan ini yang lebih fatal, ketebalan membran T meningkat berkali-kali lipat akibat tumpukan jaringan parut. Akibatnya, laju difusi oksigen dari alveoli ke darah melambat secara signifikan. Saat istirahat, mungkin masih ada cukup waktu. Tapi saat beraktivitas, aliran darah dipercepat. Darah lewat begitu cepat di kapiler paru sehingga tidak sempat mengambil cukup oksigen dari membran yang tebal itu. Inilah mekanisme di balik desatuasi saat beraktivitas. Nah, kegagalan fungsi paru ini tidak akan berhenti di paru-paru saja. Dampaknya akan menjalar dan memicu serangkaian komplikasi sistemik yang sangat berbahaya, terutama bagi jantung. Prosesnya berjalan seperti efek domino yang mematikan. Kondisi hipoksemia atau kadar oksigen rendah yang kronis memicu pembuluh darah di paru untuk menyempit. Penyempitan massal ini meningkatkan tekanan di dalam arteri paru secara drastis, sebuah kondisi yang disebut hipertensi pulmonal. Akibatnya, jantung bagian kanan harus memompa darah melawan tahanan yang sangat tinggi ini. Seiring berjalannya waktu, beban kerja yang luar biasa berat ini membuat otot jantung kanan menebal, melemah dan akhirnya gagal. Kondisi inilah yang kita kenal sebagai cor pulmonale. Baik, setelah kita memahami seluruh kaskade patofisiologinya, mari kita tutup diskusi ini dengan melihat bagaimana kita mendeteksi perubahan ini secara klinis dan merangkum kembali poin-poin kuncinya. Alat diagnosis fungsional yang menjadi standar emas untuk mengidentifikasi pola restriktif adalah tes fungsi paru atau yang lebih dikenal dengan spirometri. Tes sederhana ini mengukur volume udara yang bisa dihirup dan diembuskan oleh pasien secara paksa. Hasil spirometri pada penyakit restriktif ini sangat khas. Kita akan melihat bahwa kapasitas vital paksa (FVC) dan volume ekspirasi paksa detik pertama (FEV1) keduanya turun drastis. Ya tentu saja, karena volume parunya memang kecil. Namun, penanda utamanya adalah rasio FEV1 per FVC. Rasio ini justru akan normal atau bahkan meningkat. Mengapa? Karena tidak ada sumbatan di jalan nafas. Jadi volume udara yang sedikit itu bisa diembuskan keluar dengan sangat cepat. Jadi, untuk merangkum seluruh diskusi kita, patofisiologi penyakit paru restriktif ini bertumpu pada 4 pilar utama. Pertama, kekakuan parenkim akibat fibrosis. Kedua, penurunan semua volume paru. Ketiga, gangguan pertukaran gas karena penebalan membran alveolokapiler. Dan keempat, komplikasi kardiovaskuler, yaitu hipertensi pulmonal yang berujung pada gagal jantung kanan. Pemahaman mendalam ini pada akhirnya membawa kita pada sebuah pertanyaan besar untuk masa depan. Juga kita tahu bahwa inti masalahnya adalah proses penyembuhan yang salah arah di tingkat seluler, mungkinkah suatu saat nanti kita bisa melakukan intervensi? Bisakah kita mengajarkan kembali sel-sel di paru untuk sembuh dengan cara yang benar? Mengembangkan terapi yang tidak hanya memperlambat fibrosis, tapi betul-betul merekayasa ulang respons seluler dari pembentukan parut menjadi regenerasi jaringan. Ini adalah tantangan sekaligus harapan terbesar kita. Apabila pembahasan mendalam seperti ini Anda rasa bermanfaat, kami mengundang Anda untuk mendukung kanal Ruang Dosen. Silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan materi-materi kami selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like dan bagikan video ini jika dirasa dapat membantu menyebarkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada lebih banyak orang. Terima kasih atas perhatian Anda.